Baik, selanjutnya di part kedua ini kita akan melanjutkan untuk membuat tampilan halaman form. Selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk memilih template. Kita bisa menambahkan di bagian sini. Kita akan tambahkan menggunakan komponen span. Di sini kita berikan kelas font Poppins, kemudian text black, text 2XL, dan margin top 8. Kita berikan teksnya itu pilih template. Kita save, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah kontainer baru untuk bagian list template yang akan dipilih. Di sini kita berikan komponen tag div, lalu berikan kelasnya itu wauto, kemudian flex row, overflow, x scroll, gap 4, dan margin top 5. Saya coba jelaskan dulu untuk kelas yang ada di sini karena ada beberapa kelas baru. Untuk wauto sama seperti sebelumnya, jadi lebarnya itu menyesuaikan dengan konten. Kemudian untuk flex dan flex row agar children atau isian dari kontainer ini akan diurutkan secara horizontal. Selanjutnya untuk overflow x scroll, artinya itu ketika ada children atau isi dari kontainer ini melebihi batas layar, maka bisa di scroll gitu. Jadi ada efek scroll. Jadi bisa scroll dari kiri ke kanan secara horizontal. Kemudian untuk gap 4 ini artinya itu ada jarak sebanyak 16 pixel antar children-nya. Jadi nanti di sini tuh ada beberapa template dan ada jarak di antara template itu 16 pixel. Untuk MT5 masih sama, itu margin top sebesar 20 pixel. Oke, saya coba lanjutkan. Di sini kita berikan tag baru bernama tag input. Tag input ini berguna sebagai penampung dari template version yang akan kita pilih nantinya. Di sini kita berikan name-nya itu template version dan bertipe hidden. Jadi tidak akan muncul tetapi ada datanya. Lalu secara default value-nya itu template 01. Jadi ada default ketika nanti halaman form ini dibuka, template pertama yang akan dipilih. Seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi satu buah kontainer yang memiliki kelas relatif. Karena nanti di dalam kontainer ini akan ada komponen yang memiliki kelas absolut gitu. Jadi biar desainnya tidak berantakan, maka perlu kontainer yang memiliki kelas relatif. Saya coba berikan dulu kelas-kelasnya. Inw 500 pixel, H 280 pixel. Di save dulu. Oke, nanti seperti ini tampilannya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang saya akan menambahkan gambar template 01.wp. Saya coba buka dulu untuk gambarnya.
Nah, nanti kalian bisa mendownload gambar ini di deskripsi di website Develop Education. Saya akan kopikan 3 gambar tersebut ke folder public images. Nanti disimpan di sini. Kita pastekan, maka akan muncul di sini template 01, template 02, dan template 03. Jadi secara konten itu sama tapi beda warna background. Nah, 3 gambar ini nanti akan dimunculkan di bagian sini. Jadi nanti user bisa mengetahui desain website yang akan dipilihnya. Seperti itu. Oke, jika sudah disimpan, kita akan coba tampilkan menggunakan tag image di sini. src, agar tidak terlalu panjang seperti ini, saya coba ganti dulu space-nya menjadi 2. Sebentar ya. Saya coba rapikan terlebih dahulu. Agar tidak terlalu ke kanan untuk kode yang saya ketikkan. Jadi saya mengganti space-nya menjadi 2 yang asalnya 4. Oke, di sini kita tambahkan path-nya menggunakan PHP Blade. Jadi nanti bisa menggunakan kurung kurawal ini, jadi biar di file Blade ini bisa memanggil fungsi PHP. Tambahkan aset, fungsi aset, kemudian nama filenya di folder images template 01.wp. Oke, selanjutnya kita berikan alternatif teksnya itu template 01. Lalu berikan kelas w 500 pixel, kemudian h 280 pixel, over border 8. Nanti saya akan coba tampilkan demonya. Saya coba ketikkan dulu ini border develop 500, kemudian duration 200, object cover, dan ada fungsi on click di sini, set template version dalam kurung template 01. Saya coba jelaskan dulu untuk kode ini. Di sini saya akan menampilkan gambar template 01 ini di website. Path-nya itu bisa menggunakan seperti ini. Jadi untuk memanggil fungsi PHP di file Blade bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Jadi tinggal panggil fungsi aset, kemudian path-nya. Path-nya itu images, kemudian template 01.web. Kenapa tidak pakai public? Karena secara default untuk fungsi aset ini letak awalnya itu sudah ada di public gitu. Jadi tinggal panggil yang setelah public atau di dalam publicnya. Jadi images ini. Jadi tinggal images slash template underscore 01.wp, sesuaikan namanya. Untuk yang ini opsional, ini hanya alternatif teks. Jadi ketika gambar tidak bisa dibuka, akan muncul teks ini. Selanjutnya untuk kelas V500 adalah lebar gambarnya 500 pixel. Kita menggunakan arbitrary values
Bisa dicek juga di Tailwind CSS di bagian arbitrary values-nya. Jadi itu custom size di Tailwind CSS. Yang ini tingginya 280 pixel. Kemudian ketika di hover gambarnya ini akan ada border sebanyak 8 pixel. Lalu warna bordernya itu warna biru, yang warna custom yang kita tambahkan sebelumnya develop 500. Untuk warna border kita menggunakan prefix border ini. Ada di dokumentasi Tailwind-nya. Jadi kalau warna teks menggunakan prefix teks ini, kalau misalkan warna border menggunakan prefix border ini. Untuk duration ini adalah transition duration, jadi ada efek animasi sekitar 200 milisecond. Dan untuk objek cover ini adalah agar si gambarnya itu bisa di scale menyesuaikan komponennya. Jadi semisal ukurannya agak berbeda, tidak gepeng gitu gambarnya. Kemudian ini on click set template version template 01 adalah nanti ketika si gambar ini diklik akan memanggil fungsi ini dengan argumen template 01. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di tahap integrasi JavaScript. Tapi secara singkatnya ketika gambar ini dipilih nanti akan muncul icon centang dan value dari template version ini akan berubah seperti itu. Saya coba jalankan dulu, saya refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ketika di hover itu maksudnya ketika kursor atau pointer ini berada di atas komponen, itu artinya hover kan. Nah, ketika di hover dia ada muncul border berwarna biru sekitar 8 pixel ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen icon checklist. Karena kita menggunakan SVG code, nanti kita bisa pastekan di file blade.php ini. SVG code ini didapatkan dari file Figma-nya. Saya coba buka dulu agar tinggal copy paste karena cukup panjang untuk kodenya. Saya coba carikan dulu. Nah, kalau kalian menginginkan URL atau akses Notion ini, kalian bisa membelinya di Karya Karsa, karena di Karya Karsa sudah termasuk link URL Notion ini, dan juga source code dari project ini. Jadi bisa dicek di sana juga. Link Karya Karsanya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi bisa dicek di website Karya Karsa. Oke, untuk kode SVG ini juga bisa kalian coba dapatkan atau bisa dikopas dari deskripsi yang ada di website Develop Education juga. Seperti itu. Jadi cukup panjang, jadi kalau diketik secara manual takut ada kesalahan karena ini asalnya itu icon tapi bisa di convert ke SVG code seperti ini. Kita save dulu. Untuk ID-nya kita tambahkan ini ID template 01 checklist. Jadi khusus untuk template 01, template pertama. Kemudian di sini ada kelas absolute dan top 5 dan rank 5. Yang artinya ini absolute itu tidak di rendernya itu agak sedikit berbeda, jadi menggunakan anchor atau titik point yang telah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi 5 pixel dari atas dan 5 pixel dari kanan. 20 pixel karena ini kan right 5, jadi 5 kali 4 20 pixel. Yang ini top 5 berarti 5 kali 4 juga 20 pixel. Jadi ini iconnya itu secara absolut 20 pixel dari atas, 20 pixel dari kanan. Karena patokannya itu atas dan kanannya itu dari
parent kontainernya dari sini. Jadi kenapa bukan dari yang atas ini? Karena si kelas absolute ini tuh berada di dalam kelas relatif yang ini. Karena biasanya kalau tidak memakai relatif akan hancur seperti ini. Kalian bisa lihat perbedaannya kan? Ini jadinya 20 pixel dari atas ini dan 20 pixel dari kanan ini. Dari layar laptop kalian. Makanya di parent container sangat penting menggunakan kelas relatif jika di dalamnya itu ada kelas absolute. Jadi agar dia patokannya itu ke parent ini, bukan ke root container yang tadi. Karena kan kalau saya hapus tadi, kelas relatifnya akan berantakan ya. Untuk iconnya jadi di atas dan di pojok kanan atas gitu. Jadi secara desain jadi aneh karena ini kan jadinya 20 pixel dari atas dan 20 pixel dari kanannya itu dari root kontainernya. Jadi ini sangat perlu untuk kelas relatif. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan template yang kedua. Untuk menambahkan template yang kedua, kalian bisa copy paste saja kode yang tadi di bawahnya karena kodenya itu serupa tetapi hanya ada sedikit perbedaan value gitu. Saya coba kopikan di sini template. Oke, sudah dipaste. Kita ganti template 01 ke 02. Yang ini juga ke 02. Yang set template version yang juga jadi template underscore 02. Selanjutnya ID ini juga jadi 02. Kemudian di kelas yang SVG ini tambahkan hidden. Oke. Jika sudah, kita save saja. Jangan lupa kalau misalkan gambarnya tidak seperti ini, coba dijalankan ulang. Dijalankan menggunakan npm run dev dan php artisan serve. Jadi tampilannya itu seperti ini. Jadi di template kedua itu tidak ditampilkan untuk checklistnya, tapi kodenya ada, tapi tidak ditampilkan saja karena ada penambahan kelas baru yaitu hidden. Oke, dan seperti yang saya bilang sebelumnya kan ada kelas overflow scroll kan, dan ada gap 4, yaitu gap 4 itu sekitar 16 pixel, jadi ada jarak 16 pixel, dan ketika children-nya itu melebihi batas si parent-nya, bisa di scroll seperti ini. Jadi tidak hancur gitu desainnya. Seperti itu. Nanti untuk untuk menampilkan si icon checklistnya itu menggunakan JavaScript gitu. Jadi nanti ada integrasi JavaScript di video selanjutnya. Selanjutnya kita tambahkan template yang ketiga di sini. Kita copy paste saja. Kita ganti menjadi template 03, kemudian ini juga 03, template 03, template 03 checklist, ini tetap diberikan kelas hidden. Oke, jika sudah di save, kita coba cek. Nah, seperti ini. Jadi sudah muncul untuk pilihan template-nya. Oke. Untuk pemilihan template-nya sudah sesuai, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan form-form lainnya. Untuk penambahan form lainnya akan saya sampaikan di video selanjutnya di part ketiga. Jika sampai sini ada yang mengalami kendala atau kesulitan, bisa coba chat di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Semoga bermanfaat. Terima kasih.